Karena semua kan gangguan jiwa bukan dalam arti langsung gangguan jiwa berat begitu ya, tapi ternyata ngobrol-ngobrol juga bisa begitu ya. Nah, pengalaman ini ya. Nah, kalau bisa misalnya kita hindari begitu ya. Nah, ada nggak tips dan trik gitu ya untuk menghindari seseorang terkena burnout gitu ya? Nah, kan itu nggak dilakukan, berarti ngulang lagi gitu dari awalnya. Ya, artinya perubahan itu kan jadi tidak terjadi karena ada sesuatu yang tidak dilakukan. Oke, sabar sekali psikolog itu ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Hai, apa kabar? Sematon ASN dimanapun Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat hari ini ya. Sematon online dimanapun Anda menyaksikan. Senang sekali rasanya dan semoga nggak bosan ya. Kembali lagi tentunya bersama saya Ita Agresia di sini. Tentunya dari ruang podcast kantor BKPSDM Provinsi Bali. Dan sekarang kita sudah memasuki episode keempat. Wow, senang sekali rasanya ya kembali menemani Anda. Dan tentunya di hari ini, di hari Rabu seperti biasa, kita menemani Anda dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa lagi, kita menghadirkan narasumber kita. Nah, siapa lagi? Kalau bukan, ini tentunya namanya panjang juga ya. Atas nama Ni Gusti Ketut Diana Setiawati MPSI Psikolog. Ini sekaligus selaku psikolog klinis ahli media Rumah Sakit Mana Santi Mahotama. Dan tentunya untuk topik kita episode yang keempat di hari Rabu ini adalah Be Aware of Burnout. Wow, apa ya kira-kira yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan, dan seperti apa topik ini bermanfaat untuk Sematon ASN dimanapun Anda berada. Sebelumnya, nah seperti biasa perjumpaan kita awali dengan yang manis-manis, yaitu pantun. Nah, sebelum hujan sediakan payung. Cakep ya, macet cakepnya. Nah, ketika hujan suka melamun. Cakep. Nah, melihat semangat para pengunjung, kusapa kalian dengan salam pantun. Hai Sematon ASN. Heboh sendiri ya, yang penting heboh lah ya. Nah, tentunya untuk pengunjung Sematon ASN dimanapun Anda berada, itu dia tadi welcome kita ya. Selamat datang kita tentunya di episode yang keempat, yang tentunya podcast kita hari ini di BKPSDM Provinsi Bali. Dan seperti biasa kita menghadirkan narasumber. Diana, kekasih aku. Oh, panjang banget jadinya ya Bunda ya kalau gitu lagunya ya. Nah, karena memang yang kita sekarang temui gitu ya adalah dari narasumber Ibu Diana. Boleh kita sapa dulu Ibu Diana. Hari ini apa kabar Ibu? Halo, baik sekali kabarnya Sehat, ya? hari ini, sehat. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Bu ya sebelum kita bahas lebih jauh dan lebih dalam tentang burnout. Silahkan Ibu. Baik, Om Swastiastu, Sematon ASN. Perkenalkan, nama saya panggilannya Diana. Saya seorang psikolog klinis di Rumah Sakit Jiwa yang sekarang berubah nama menjadi Rumah Sakit Mana Santi Mahotama. Oke. Saya bekerja di Rumah Sakit Mana Santi Mahotama sejak 2008 dan sekarang sudah menjadi psikolog klinis ahli media. Oke, saya 2008 masih SMA Bu ya. Ternyata langsing sekali Bu ya, awet ternyata Bu ya. Nah, berarti itu dari awal di rumah sakit itu sampai hari ini Bu ya? Iya, benar. Wow, jasa-jasanya benar-benar mantap untuk mental health ya Bu ya. Iya. Nah, pengalamannya Bu, nah boleh diceritakan sedikit nih pengalamannya sudah sekian tahun menjadi psikolog ini Bu ya? Iya. Jadi kalau di rumah sakit jiwa itu memang banyak banget masalah-masalah kesehatan mental yang kita tangani. Di sana ada masalah kesehatan mental yang sudah berat seperti skizofrenia gitu ya. Berat sekali Bun. Yang sudah mulai kesulitan untuk membedakan antara realita dan non realita. Kemudian juga kita juga punya yang namanya rehabilitasi khusus untuk penyalahgunaan nafsa. Gitu. Itu juga cukup seru ya di sana. Kemudian kita juga sebenarnya punya layanan umum.
Jadi kalau ada masyarakat yang punya keluhan-keluhan masalah kesehatan mental nih, misalnya cemas, stres, itu sebenarnya bisa banget datang ke rumah sakit jiwa untuk melakukan konsultasi. Oke, berarti yang sekarang lagi ini anxiety itu ya? Iya, Nah, benar. itu ternyata bisa langsung datang ke sana tanpa merasa ragu begitu atau malu ya. Karena semua kan gangguan jiwa bukan dalam arti langsung gangguan jiwa berat begitu ya, tapi ternyata ngobrol-ngobrol juga bisa begitu ya. Benar. Nah, pengalaman ini boleh di-sharing dulu sebelum kita ke topik begitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman ini kira-kira apa yang bisa dibagikan manfaat-manfaatnya untuk masyarakat? Untuk kesehatan mental. Iya, pastinya. Jadi seringkali kita itu mengabaikan kesehatan mental kita sendiri. Misalnya kita sering mengalami cemas nih. Cemas itu kan seringkali ditandai keluhan fisik. Mah sering kambuh misalnya, sakit kepala terus-menerus. Atau kemudian ada keluhan-keluhan lain yang ketika kita cek secara medis nggak ada masalah. Nah ini, dicek medis nggak ada masalah. Iya, biasanya jadi kayak dokter shopping gitu ya, periksa ke dokter ini, periksa ke dokter ini, nggak ada apa-apa dan tidak percaya, tetap merasa aku nih sakit nih gitu. Tapi nggak ada apa-apa. Nah itu sebenarnya mulai perlu untuk mencari bantuan. Gitu. Salah satunya adalah dengan berkonsultasi ke psikolog klinis. Gitu. Oke, jadi jangan diabaikan, karena kalau diabaikan bukan semakin membaik ya, tapi bisa beresiko justru semakin memburuk. Oke, ternyata memang kita harus peka pada diri sendiri itu yang pertama ya. Jadi sekecil apapun perubahan atau sekecil apapun misalnya keluhan gitu ya, ternyata menjadi keluhan yang panjang jadi kalau tidak ditangani ya. Nah kita mulai masuk ke topik kita tentang fenomena medis atau keadaan emosi. Nah emosi yang sakit lelah saat bekerja. Nah itu kan tadi kita bahas untuk topik kita be aware of the burnout. Nah, itu coba boleh dijelasin dulu apa sih sebenarnya burnout itu? Iya. Jadi burnout tadi udah sempat disampaikan juga ya. Burnout itu sebenarnya adalah kelelahan dalam bekerja yang dirasakan oleh individu ketika dia bekerja. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya karena ada stres yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan. Jadi agak beda ya dengan stres kerja. Jadi kalau stres kerja nih misalnya kita dapat pekerjaan nih dengan tenggat waktu yang pendek nih. Selesai, 3 hari selesai stresnya. Tapi ketika selesai kita stresnya selesai dan kita bisa bisa performance kita balik lagi. Kita bisa senang lagi bekerja dan senang lagi bertemu teman-teman gitu. Tapi itu normal lah gitu ya. Tapi kalau burnout dia terus-menerus nih berkepanjangan, stresnya nggak terselesaikan. Walaupun tumpukan pekerjaannya sudah selesai, tapi dia tetap tidak merasa termotivasi untuk bekerja. Atau dia kalau mau bekerja ini rasanya udah capek banget. Kalau bisa libur deh, misalnya gitu. Jadi seperti ada rasa kelelahan baik secara fisik maupun mental maupun emosional yang menghambat dia untuk mencapai performance kerja yang seperti sebelumnya. Gitu. Oke, ini mungkin yang menggarisbawahi ya. Jadi membedakan begitu kalau misalkan orang bilang aku stres gitu. Nah, ternyata stres contoh misalnya karena event. Nah, stres setelah event ya udah selesai berlalu begitu ya normal itu back to normal gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata burnout ini adalah stres yang terkumpul gitu ya. Benar. Jadi ternyata stresnya bisa reuni ya. Jadi stresnya bisa ngumpul gitu ya. Nah, yang menariknya adalah stres yang ngumpul dan akhirnya reuni ini gitu. Sumbernya, nah kira-kira sumbernya apa ini kira-kira kalau didiagnosa begitu ya? Jadi sumbernya itu kita bisa kategorikan jadi 2 nih. Ada yang berasal dari individu dan ada juga yang berasal dari lingkungannya. Gitu. Oke, berarti internal eksternal gitu ya. Jadi kalau dari individu itu ada juga karakter-karakter yang sebenarnya juga bisa memicu burnout. Misalnya nih yang pertama dia ambisius. Jadi semua pingin dicapai dalam waktu cepat misalnya. Gitu. Akhirnya dia nggak lihat waktu, semua dikerjakan sendirian biasanya, nggak mau ngajak kerjasama misalnya gitu. Akhirnya dia juga mengalami kelelahan. Gitu. Kemudian yang kedua dia juga punya karakter yang perfeksionis. Oke. Sebenarnya bersumber dari diri sendiri ya. Iya, benar. Jadi misalnya dia mengerjakan sesuatu katakanlah cuma salah satu koma gitu, udah dia ulang lagi mungkin ya. Atau kepikiran. Mau diulang lagi gitu ya. Sehingga akhirnya pekerjaan itu yang seharusnya bisa selesai dalam waktu cepat, akhirnya menjadi lama karena perfeksionisnya tadi. Oke. Kemudian yang ketiga juga dia kurang terampil dalam manajemen waktu. Itu juga bisa menjadi salah satu penyebab. Jadi mungkin sesuatu yang misalnya dari hari ini dia punya beberapa pekerjaan, dia sulit menentukan prioritas dan akhirnya semuanya menjadi tidak terencana dengan baik, misalnya gitu.
Random jadinya ya. Ya Mm-mm. masih untung selesai. Ternyata Bener. setengah-setengah nggak selesai. Oh, oke. Tambah lagi hari yang harus dia pakai tambah stresnya gitu. lagi ya. Benar. Nah, kemudian yang keempat juga ternyata adalah dia juga kurang terampil dalam menjalin relasi sosial dengan teman kerjanya. Oke, itu ternyata juga berpengaruh. Menghambat ya. Jadi kalau dia bekerja, mungkin akhirnya dia jadi merasa terasing. Mau curhat, jadi merasa nggak enak gitu. Jadi itu juga bisa menjadi penyebab burnout. Nah, kemudian yang terakhir itu dari sisi individu ada lagi satu yang namanya gaya hidup hustle culture. Itu adalah kita punya mindset atau punya mental block gitu ya kalau istilah sekarang, bahwa kita harus kerja keras nih untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau nggak kerja keras tuh rasanya ada rasa bersalah nih. Kalau nganggur tuh kayaknya kok nganggur ya, kok ada yang salah gitu. Ngomong sama diri sendiri ya, maksudnya Bener. yang tahu diri sendiri, ukurannya diri sendiri, yang kerja diri sendiri, stres sendiri gitu. Ya gitu. Kayaknya banyak orang alami ini kayak yang malah karena ya balik lagi gaya hidup, habis itu tren hidup, gengsinya. Nah, nggak usah deh kita muluk-muluk ngomong zaman sekarang, pasti orang kan mikir, masa sekolah bisa contoh, masa sekolah di sana, saya kan bisa sekolah di sini. Nah, untuk menyekolahkan anak misalkan seperti itu gengsinya akan ditingkatkan lah, meningkatkan diri tanpa sadar bahwa ternyata ada alarm ya di dalam diri. Nah, ciri-ciri yang perlu kita ketahui, terutama buat kita nih ya, dan juga semua teman ASN dimanapun berada, mungkin saja orang sekitar mengalaminya dengan adanya podcast ini. Ciri-cirinya seperti apa nih Mbak Dian? Nah, sama nih ciri-cirinya untuk mempermudah kita juga bisa bagi dalam 3 hal nih. Yang pertama secara fisik dulu nih. Secara fisik dulu itu pasti ada keluhan-keluhan fisik. Sakit kepala kronis ya, mungkin berulang-ulang. Sakit kepala yang kronis dimaksud adalah? Ya jadi misalnya ada keluhan sakit kepala nih, entah mungkin migrain gitu ya. Sakit kepala di satu sisi. Sederhana ya migrain sederhana begitu gitu. ya? Tapi itu sering gitu ya, sering gitu. Apalagi misalnya pulang kerja langsung migrain misalnya gitu. Jadi sakit kepalanya itu sering tanpa penyebab yang cukup jelas. Misalnya kalau katakanlah telat memang makan, ada batuk, pilek, ya mungkin wajar lah dia juga sakit kepala. Tapi ini enggak gitu. Jadi pulang kerja mungkin dia jadi sering migrain. Kemudian juga misalnya kayak mah itu yang biasanya paling sering ya, biasanya mulai sering kambuh gitu. Dikira salah makan ternyata pikiran ya. Bener. Gitu. Kemudian juga itu tadi mudah lelah. Yang biasanya pulang kerja masih bisa mengerjakan ini itu sekarang menjadi gampang banget lelah. Nah, itu juga bisa menjadi tanda secara fisik. Nah, kemudian kalau secara emosi, nah itu biasanya mulai sering terjadi adalah mulai ragu dengan kemampuannya sendiri. Gitu. Jadi misalnya pekerjaan ini kok nggak selesai-selesai, akhirnya dia mulai ragu dengan kemampuannya sendiri. Gitu. Kemudian juga biasanya mulai dengan sering merasa gagal. Mungkin dia mengerti di dunia kerja nih ya, karena kita nggak usah pemerintahan, jadi mungkin dia mengerjakan sesuatu kok jadi kayak gitu ya gitu. Padahal dia yang ngerjain, padahal perhitungannya dia, akhirnya merasa kecewa sendiri. Gitu. Itu ciri-ciri ternyata ya. Iya, itu jadi dia akhirnya mulai merasa gagal. Gitu. Nah, kalau udah mulai merasa gagal ini kan dampaknya jadi banyak itu nanti ya. Efek sampai kerja jadinya ya. Gitu. Kemudian juga sedikit demi sedikit dia juga mulai menarik diri nih. Nah, yang ini yang parah ini. Yang dulunya nih misalnya sering ngobrol gitu, tiba-tiba lebih banyak sendirian gitu. Jadi mulai kelihatan nih, mulai narik diri, mulai nggak banyak omong misalnya gitu. Kemudian juga motivasi untuk bekerjanya biasanya juga menurun gitu. Itu secara emosi. Nah, satu lagi nih kalau secara perilaku adalah dia mulai tidak ada semangat kayak tadi ya, tidak menunjukkan semangat untuk bekerja. Kemudian yang biasanya muncul adalah adanya prokrastinasi. Nah, ini apa ini? Berat sekali ya. Jadi dia mulai menunda-nunda, mulai menunda-nunda pekerjaan nih. Kalau bisa besok aja deh. Padahal seharusnya sekarang bisa selesai, tapi dia tunda-tunda. Gitu. Jadi itu pun termasuk tanda-tanda ya mulai harus diwaspadai. Seperti tidak mau menghadapi kenyataan, mungkin seperti itu ya. Jadi dia sibuk dengan dunianya, pikirannya sendiri, kerjaannya nggak selesai, padahal lagi kerja begitu. Jadi dia mungkin di awang-awang begitu maksudnya ya. Mungkin gitu secara garis umum gitu ya. Gitu. Jadi itu berdampak akhirnya kalau mau lihat pekerjaan aja rasanya udah sudah mumet ya. Mumet. Nah, akhirnya dia tunda lagi gitu. Jadi itu beberapa ciri yang perlu diwaspadai sehingga orang mulai ada apa nih dengan saya gitu. Atau mungkin teman-temannya juga mulai bisa
merasa perubahan gitu. Merasakan perubahan. Ya apalagi kan kita kerja kan pakai teamwork ya, jadi teamwork kita bisa melihat gitu. Mari kita sama-sama aware, karena kan topiknya juga aware of burnout gitu kan. Jadi nggak cuma kita sendiri, tapi kita juga di lingkungan kita sekitar gitu ya, sama-sama bahwa ngerasa ya, semoga dengan ada podcast ini juga sama-sama bahwa kita saling memiliki begitu ya, satu pemerintah Provinsi Bali kan begitu. Semoga tidak ada yang seperti itu. Kalau misalkan ada yang punya ciri-ciri seperti itu, nah apakah dia sudah termasuk dalam tipe-tipe burnout? Nah, sebenarnya ada beberapa tipe sih ya dari burnout. Itu seperti apa tuh Bu Diana? Ya, jadi tadi saya sedikit ya ada yang menarik tadi. Jadi salah satu burnout itu yang menarik juga dia mengalami yang namanya kayak depersonalisasi. Jadi mulai nggak peduli nih sama temannya. Mulai gitu. cuek ya. Karena dia menarik diri ya, jadi dia kadang-kadang mulai nggak peduli sama temannya. Misalnya temannya ada yang sakit, dia cuek aja. Atau ada kabar berita temannya gimana, dia juga mulai cuek. Nah, padahal sebelumnya dia sangat sosial misalnya gitu. Jadi itu mulai perubahan-perubahan yang empatinya berkurang ya. Mulai perubahan-perubahan yang berbeda dari dia biasanya. Nah, kalau tipe-tipenya tadi secara umum juga ada 3 nih. Jadi ada yang dia dimotivasi karena biasanya dia bekerja, udah bekerja keras nih, tapi ternyata apresiasi dari lingkungan itu kurang. Nah, akhirnya dia menjadi demotivasi. Ini satu tipe. Kemudian tipe lain juga ada yang dia bekerja keras banget nih, berharap istilahnya berharap dapat apresiasi yang banyak, tapi ternyata juga tidak. Ini akhirnya juga membuat dia komplainnya juga banyak banget. Biasanya komplainnya dia banyak. Nah, tapi ada satu lagi yang dia under challenge. Jadi sebenarnya dia punya kemampuan yang bagus, tapi mungkin oleh instansinya justru tidak diberdayakan atau dihargai. Akhirnya dia juga menjadi bosan karena nggak ada tantangan. Jadi kalau yang tadi mungkin kepenuhan, tapi yang ini malah under challenge dia. Dia punya potensi yang sangat bagus, tapi mungkin diberi pekerjaan-pekerjaan yang di bawah kompetensinya ya mungkin, sehingga akhirnya dia juga merasa bosan. Gitu. Oke, ternyata memang seperti kalau dibilang simple, kalau dibilang ribet gitu ya. Jadi kalau masalah jiwa sebenarnya, karena ya balik lagi tidak terlihat kan. Bener. Bentuk fisik yang tidak terlihat. Jadi kalau misalnya dengan ciri-ciri yang tadi, kalau migran itu masih jelas ya. Tapi kalau apakah kita tahu seseorang itu merasa atau sedang burnout itu, nah seperti apa diagnosanya? Jadi kalau psikolog saya pastinya tahu ya. Nah boleh mungkin di-sharing bagaimana sih sebenarnya, mungkin pimpinan juga nggak ada kualifikasi atau pendidikan dasar untuk mengetahui apakah stafnya ini benar mengerjakan itu cocok. Tahu-taunya stafnya udah mental health aja, takutnya seperti itu. Nah gimana itu? Bu Diana. Kalau mengenali potensi mungkin sebenarnya di setiap instansi sudah ada juga ya, sistemnya sudah ada juga, dan itu mungkin perlu dilakukan secara periodik untuk kita bisa menilai ya apakah pekerjaan yang kita berikan ke staf ini sudah sesuai dengan kompetensinya. Atau kalau misalnya tidak pun, apa yang bisa dilakukan supaya dia bisa mengejar tuntutan pekerjaannya. Nah, itu bisa dilakukan oleh instansi. Nah, kalau instansi sendiri mau melihat apakah karyawannya mengalami burnout atau tidak, nah itu mungkin bisa juga dilakukan dengan semacam evaluasi kinerja secara rutin ya. Nah, apakah nanti grafiknya ini mulai turun nih atau seperti apa, atau dia malah melandai nih, nggak ada perubahan apapun, itu juga bisa dilakukan. Atau mungkin ya tadi kepedulian teman-teman tadi, kok si ini mulai berubah dari gitu lingkungan sekitar mulai berubah, sehingga bisa jadi evaluasi juga dari lingkungan sejawat ya, sejawat sekitarnya gitu. Itu bisa dilakukan juga. Nah, kemudian kalau misalkan ada orang yang memang udah terindikasi, ngeri banget ya, kesannya kayak virus ya, tapi memang penyakit mental itu kalau zaman sekarang begitu ya, yang semua serba mudah, digitalisasi meningkat, semua sekarang one click lah kalau kita bilang. Kalau zaman dulu kan jangan karena ada handphone gitu, jaringan aja masih susah. Nah, kalau sekarang di mana-mana mudah begitu ya. Tapi bagaimana kemudian penegakan dari diagnosanya? Nah, kan pasti ada klasifikasi diagnosa kalau memang seseorang mengalami burnout ya. Jadi untuk aware gitu ya, untuk aware of burnout itu sendiri seperti apa penegakan diagnosanya? Iya. Jadi kalau kami sebagai profesional, kami pasti akan melihat dulu nih, kita akan mengidentifikasi gejala-gejala yang muncul dari klien atau pasien yang datang gitu ya. Misalnya kita tanya nih, apakah stres yang dia alami itu mulai lebih dari katakanlah 3 minggu gitu ya, terus menerus nih dengan keluhan yang sama gitu. Kemudian juga biasanya tidurnya nih mulai terganggu gitu.
Jadi misalnya dia biasanya jam 10 tidur, sekarang mungkin sampai jam 1 dia masih kesulitan untuk tidur. Jadi kesulitan tidur ini berlangsung cukup lama. Oke. Kemudian juga emosinya biasanya mulai berubah. Oke. Mudah tersinggung, mudah marah. Dan ini kan kalau dia sudah berkeluarga pasti berdampak juga ke keluarganya, ke anak, ke pasangan, itu pasti juga berdampak. Terus kalau dari rumah dibawa ke kantor tambah berat lagi. Tambah berat lagi, ngefek samping kemana-mana jadi kerjanya gitu ya. Jadi biasanya kalau dia bisa datang dengan pasangan, kita juga akan cross check juga dengan pasangan, apakah ada keluhan dari keluarganya. Kemudian ada juga yang kayak tadi, ada keluhan-keluhan fisik lain yang menyertai. Jadi itu tadi misalnya sakit kepalanya jadi makin sering, muahnya makin sering kambuh, atau ya keluhan-keluhan fisik yang ternyata secara medis sebenarnya nggak ada apa-apa. Nah, seringkali juga mulai ada resiko penyalahgunaan alkohol gitu. Jadi makin sering minum misalnya. Mungkin itu dianggap jalan keluar instan begitu ya, untuk melupakan semuanya. Tapi cara mengatasi secara instan gitu ya. Atau mungkin ngerokoknya jadi tambah nih gitu. Tanpa sadar mungkin ya. Tanpa sadar. Kayaknya nggak terasa gitu, sus menguap gitu ya. Gitu. Jadi perilaku-perilaku itu kita cross check dulu nih ke klien atau pasien yang datang untuk kita bisa menyampaikan bahwa itu adalah burnout atau bukan gitu. Oke. Karena memang kadar burnout ini kan di dunia kerja dan memang jatuhnya ke emosi gitu ya. Jadi bukan fisik yang lelah begitu saja, tapi lebih ke mental, lebih ke emosi. Memang perlu lebih jauh gitu ya, lebih dalam gitu ya untuk talk in touch-nya begitu. Jadi baru kita akan tahu, oh berarti bener nih orangnya memang karena burnout, bukan karena faktor lain gitu ya. Tapi yang menariknya, kapan sebenarnya seseorang itu mampu untuk sadar atau tidak bisa sadar, atau ada faktor lain yang harus membuat dia sadar dong, ini udah burnout loh. Nah, seperti itu. Seperti apa, Bu Riana? Oke. Jadi kalau durasi waktunya itu nggak ada ketetapan nih harus seminggu atau berapa gitu. Tapi ketika orang itu mulai merasakan gejala itu, mulai aware dengan gejalanya, dia sudah mulai bisa untuk bertanya gitu, apakah saya burnout atau bukan, dan sebaiknya segera berkonsultasi ke profesional. Gitu. Oke. Jadi misalnya nih, kayak tadi, kalau stres kerja, pekerjaan selesai, dia balik lagi nih. Ini pekerjaan udah selesai, kok dia masih merasakan tidak termotivasi. Kok dia kalau mau bekerja tuh rasanya tidak semangat. Nah gitu, padahal pekerjaan yang beban berat ini udah selesai. Berarti kan sudah ada perubahan yang agak berkepanjangan nih. Nah itu dia sudah mulai aware. Kemudian kalau misalnya kayak tadi, kok dia jadi gampang marah ke anaknya, gitu, atau gampang marah ke pasangannya. Nah, hal-hal seperti itu mulai disadari. Dan itu berlangsung secara terus-menerus ya, tanpa ada penyebab yang lain bisa dibilang. Gitu. Jadi berlangsung secara terus-menerus, mungkin sekitar minimal banget 2 minggu atau mungkin sebulan, atau kalau di kerja itu biasanya 3 bulan kita kan dievaluasi ya. 3 bulan itu juga nggak bagus-bagus, nah itu segeralah untuk berkonsultasi. Waduh, ngeri juga ya. Nah, kalau bisa misalnya kita hindari begitu, nah ada nggak tips dan trik gitu ya untuk menghindari seseorang terkena burnout gitu ya. Tapi kan tidak mungkin tidak bekerja soalnya ya, dan namanya kerja ya pasti ada hierarkinya, ada aturannya, ada tekanan, itu sudah normal mau kerja dimanapun. Kecuali kita yang punya bos ya, kita yang nekan orang ya. Kalaupun kita bos juga kita punya tekanan utang, tekanan yang lain. Nah bagaimana kira-kira tips and trik untuk menghindari burnout itu sendiri? Oke, jadi yang pertama adalah paling tidak sudah kayak tema kita kali ini ya, aware dulu nih. Jadi kalau kita sudah aware, kita tahu ciri-cirinya, kita segera mengidentifikasi apakah kita burnout atau tidak gitu. Nah, kemudian juga dengan kita juga tahu bahwa oh ternyata penyebab burnout itu salah satunya seperti yang kita obrolkan tadi, sehingga kita mulai tahu nih, oh berarti saya harus belajar manajemen waktu dengan baik gitu. Kemudian saya juga harus menjalin relasi dengan baik juga dengan teman-teman sekantor misalnya gitu. Kemudian yang paling utama adalah pola hidup sehat gitu. Jadi misalnya makan yang baik dan tepat waktu, jangan sampai misalnya istirahat siang yang seharusnya bisa makan dipakai untuk kerja juga gitu. Sehingga akhirnya pola hidup sehat kita juga terganggu gitu. Jadi pola hidup sehat itu juga yang perlu dijaga.
Kesannya kayak gaya-gayaan makan sehat gitu ya, kayak gayaan kayak tidurnya sesuai dengan, ternyata lepas dari itu dengan makan yang baik, kemudian juga mengatur pola hidup, jadi ada olahraga mungkin seperti itu, ternyata adalah upaya-upaya perbaikan gitu ya. Nah, Betul. upaya-upaya perbaikan sepertinya pasti ada upaya internal, ada upaya eksternal. Nah, seperti apa aja sebenarnya upaya-upaya yang perlu dilakukan gitu ya setelah sadar, dan kalau tidak sadar upaya apa yang perlu dilakukan ya? Ya, kalau setelah sadar, apa namanya, itu tadi ya, jadi mulai Mhm, atur waktu, mulai mengevaluasi nih, mhm, mengevaluasi apa yang bisa dibenahin, saya mhm, gitu. Apakah katakanlah, kalau sudah weekend misalnya, mhm, ya sudahlah, jangan mengambil pekerjaan lagi, mhm, berikan waktu untuk diri sendiri mhm. dan keluarga misalnya gitu. Buat batasan begitu ya? Ya, Mhm, buat batasan yang jelas untuk punya waktu yang berbeda lagi nih. Kalau mhm, istilah sekarang kayaknya work life balance gitu ya. mhm, Jadi antara hidup untuk bekerja dan hidup untuk dirinya sendiri mhm, dan keluarga itu harus mhm, seimbang gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian seperti tadi cukup realistis dong. mhm, Kalau misalnya nih kita punya target, oh saya mau beli mobil nih. mhm, Kita kan harus bisa cukup realistis dengan katakanlah penghasilan kita sekarang berapa lama lagi nih kita mau beli. Jangan mmm, bilang sebulan lagi, akhirnya kita ngos-ngosan nih untuk bisa beli. Tapi mmm, kita bisa, oh oke, kita akan beli itu katakanlah mungkin 6 bulan lagi. Sehingga itu cukup mmm, realistis untuk kita saving uang money gitu ya? ya, money gitu untuk bisa mencapainya. Nah, itu kan juga Mmm, kita cukup realistis dengan kondisi kita dan mhm, bisa membuat perencanaan yang baik gitu. mhm. Jangan sampai mimpi ya. Sebenarnya boleh mimpi, tapi dalam keadaan mental baik begitu. Ini sudah mentalnya udah abu-abu, ditambah burnout, ditambah lagi dengan tingkat tingkat pencapaian yang terlalu tinggi itu Iya. ternyata bagi generasi sekarang itu agak mabuk-mabuk ceritanya nih ya. Karena terlalu berusaha salah, terus kalau kalau tidak berusaha tambah salah. Apalagi yang perlu sekarang kita lakukan gitu ya. Nah, pendekatan-pendekatan apa? Maksudnya pendekatan profesional seandainya memang sudah terjadi kasus. Karena kan kita nggak bisa ya bilang kalau nggak ada sama sekali, nggak berani kita ngomong. Tapi kalau kita bilang ada pun, kita nggak berani terlalu bilang, wah ini apalagi rumah sakit jiwa pasti ada data kan. Kalau itu kita ungkapkan nama baik juga begitu. Nah, dengan adanya podcast ini, adakah baiknya nah, pendekatan apa yang perlu kita lakukan? Jangan sampai nanti kita misalkan di rumah atau di lingkungan sekitar memiliki seseorang yang burn out, malu gitu loh. Sebenarnya kan tidak perlu malu dulu. Nah, apa yang sebenarnya harus dilakukan? Pendekatan apa? Kalau memang perlu jasa profesional, seperti apa prosesnya? Mungkin di saat seperti ini kita bisa sekalian sosialisasi begitu, Bu Diana. Oke, baik. Jadi mungkin yang perlu benar-benar dipahami adalah Mhm, jangan pernah meremehkan masalah-masalah kesehatan mental, walaupun itu di mhm, awalnya dianggap ringan gitu ya. mhm, Tapi ketika teman-teman atau sejawat ASN sudah mulai ini 2 minggu kok saya merasa nggak baik-baik, hmm. berarti itu mungkin sudah mulai butuh pertolongan gitu. Sebenarnya Ya, butuh butuh pertolongan, pertolongan. tapi merasa tidak begitu ya. Ya. Takutnya seperti itu banyak kan. Jadi sekali lagi kita kita mulai aware dengan diri sendiri, kita mulai aware apakah saya mengalami perubahan dalam Mhm, rutinitas saya. mhm, Kita bisa juga nanya ke sekitarnya, apakah aku sekarang lebih pemarah misalnya, atau mhm, adakah yang kamu rasakan berubah dengan pasangan juga bisa, atau biasanya dengan anak-anak gitu. Anak-anak itu mmm, biasanya cukup sensitif ya, kalau ada perubahan di orang tuanya kan cukup mhm, sensitif. bener bener. Jadi kita juga bisa lihat reaksi Udah nggak mereka. boleh-oleh aja sensitif Bun, apalagi maknya berubah begitu ya. Benar benar, Mhm, gitu. Jadi jangan pernah meremehkan, hal-hal itu dan menunda kalau memang butuh bantuan, gitu. mmm, Nah, tadi kita sudah bilang sudah sampaikan ya, ciri-cirinya itu soalnya kayaknya sederhana ya, sederhana banget, mhm. cuma sakit Iya kepala, bener, kayak terus emah. Bahkan ya orang banyak banget yang nganggap, "Ah mah cuma telat heeh, makan," gitu. Padahal mhm, sebenarnya bermula dari pikiran ya, ya gitu. begitu. Jadi tetap waspadai itu, tetap waspadai juga keluhan-keluhan fisik yang sepertinya rasanya kok bukan penyakit yang berat gitu. Padahal Mhm, kalau itu tidak ditangani bisa jadi ya mhm. menjadi sesuatu yang lebih berat juga. Mhm, jangan sampai ODGJ ya. Ya benar. Semoga tidak sampai Ya gitu. itu udah paling ujung nih gitu Iya, ya, jangan sampai ke sana. karena tidak sadar kan. Mhm. Karena memang kalau kita berketerusan sakit mental akhirnya kan ODGJ, tidak Mhm sadar mhm. bahkan dengan diri Mhm sendiri. mhm Nah, mhm. sebelum tidak sadar, makanya alangkah baiknya gitu mengadakan Iya pendekatan gitu ya. iya. Mhm, Jadi itu. Jadi, apa namanya, satu itu jangan diremehkan apapun yang terkait dengan kesehatan mental, heeh. gitu. Kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik yang harus dijaga, gitu.
Walaupun dia tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan apakah saya sedang pada kondisi yang baik atau tidak. Emang kasat mata tuh buat was-was ya. Gitu. Jadi kalau itu udah mulai 2 minggu terasa tidak ada yang tidak ada yang membaik, ya segeralah untuk berkonsultasi. Jangan malu untuk berkonsultasi karena itu hal yang sangat wajar. Namanya kita butuh bantuan, adalah sangat wajar untuk kita meminta bantuan. Teman-teman ASN bisa menggunakan seluruh fasilitas layanan kesehatan, mulai dari puskesmas mungkin, klinik, dan mungkin terutama juga rumah sakit jiwa. Namanya juga rumah sakit jiwa, maka fokus kita memang untuk kesehatan mental. Gitu. Gampang banget kalau mau ke rumah sakit jiwa, bisa datang sebagai pasien umum, bisa datang sebagai pasien dengan BPJS mumpung kita punya, gitu ya. Itu semua bisa dipakai. Tapi yang utama adalah jangan menunda. Gitu. Jadi yang pertama yang penting dilakukan adalah jalan aja dulu gitu ya. Jadi jangan kebanyakan pikir. Ini dalam perjalanannya sudah burnout duluan, lelah gitu ya. Udah lelah kerja, belum lagi dengan lelah dengan pikiran sendiri. Jadi kalau memang merasa ada sesuatu yang nggak beres, ya udah jalan aja dulu gitu ya. Entah mau ke puskesmas atau kemana. Mungkin siapa tahu ada rekan-rekan teman ASN yang memang dekat dengan Bangli, begitu dengan rumah sakit jiwa, langsung aja datang nggak apa-apa. Dan yang paling penting sih sebenarnya nggak usah ngegengsi ya, nggak usah malu. Karena memang terutama yang udah berkeluarga sih ya, itu kan akan berdampak pada keluarga gitu ya. Jadi mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kalau misalnya udah punya anak, habis itu psikologi kita dengan suami, dengan istri, jadi ngerembet kemana-mana gitu, ngeri sekali. Yang terdampak banyak jadi. Iya, yang terdampak banyak. Sedangkan pelakunya tidak merasa. Nah, itu masalahnya, ngeri banget ya. Tapi kalau kita bahas secara teori begitu kan, mudah aja ya, kita kan cuma tinggal bahas saja. Tapi kalau misalkan psikolognya sendiri, Ibu Diana sendiri, praktisi lah seperti itu, langsung mengalami pastinya itu kendalanya. Nah, kalau menangani burnout kan jangan-jangan nih ada mental orang yang nggak bisa dibeloin. Nah, jadi enggak kok, saya baik-baik aja, tetap dengan dunianya. Ya kan bisa aja seperti itu ya, dengan adanya podcast ini kita bisa kasih pengalaman. Nah, gimana tuh cara menangani kendala-kendala kira-kira orang yang, apalagi dengan ODGJ udah biasa lah seperti itu psikolog ya, seperti apa itu Bu Diana? Salah satu penyebab kenapa terjadi, kalau dibilang itu mungkin agak apatis gitu ya, itu sebenarnya salah satunya adalah kurangnya edukasi atau informasi. Jadi senang banget sebenarnya kalau ada podcast seperti ini ya. Salah satu media ya. Teman-teman ASN juga bisa melihat, mendengarkan gitu, dan sebisa mungkin juga mungkin menyebarkan juga nih, termasuk ke diri sendiri nih, ke orang lain gitu ya, sehingga semakin banyak yang teredukasi gitu. Itu yang paling penting, sehingga dengan adanya edukasi itu maka ada pemahaman yang baru dan itu akan membuat ada perubahan perilaku gitu. Jadi dengan adanya informasi yang baik, informasi yang benar, edukasi kesehatan mental seperti ini, itu akan membuat orang paham dan akhirnya itu bisa mengubah perilaku gitu. Jadi kalau misalnya ditanya di praktek, kalau orang masih sangat denial gitu ya, istilahnya denial, ya kita harus edukasi dulu. Apa sih ini? Apa resikonya ketika perubahan itu tidak dilakukan gitu, sehingga edukasi itu kita berikan sehingga dia mempunyai pemahaman yang baru dan itu akan mendorong dia untuk mau berubah. Gitu. Memang untuk suatu perubahan itu harus ada usaha gitu ya, usahanya ya kompleks ya, mulai dari usaha diri sendiri, usaha lingkungan. Nah, tapi yang menarik nih, saya punya pertanyaan nih, kira-kira kalau misalkan orang dengan burnout atau mental health yang sudah sangat lelah, kemudian dia membaik atau kategorilah sehat, bisa nggak kembali lagi? Nah, kira-kira kalaupun dia kembali, ada apa mungkin yang terjadi, pemicu atau apa mungkin, atau pernah nggak kira-kira sebagai seorang psikolog gitu ya mengalami hal seperti itu? Ya, jadi kalau kalau dalam intervensi kita itu salah satu yang kita lakukan itu adalah membentuk resiliensinya dia. Nah, itu apa itu resiliensi itu ya? Atau daya tahannya dia gitu. Jadi seperti pakai vitamin gitu ya. Ya, gitu. Biar sehat. Ya sama mungkin sakit fisik, misalnya udah sembuh kan pasti ada tambahan ya supaya dia bisa maintenance kesehatannya itu. Sama juga dengan kesehatan mental. Jadi kalau dia sudah membaik, maka tanggung jawab dia berikutnya adalah dia menjaga atau maintenance kesehatan mentalnya itu. Gitu. Itu namanya resiliensi. Artinya daya tahan dia terhadap stres misalnya. Jadi ketika dia dapat stres lagi, dia udah tahu nih apa yang harus dilakukan. Oh, gitu. Berarti emang udah dibekali sama psikolog itu ya? Dibekalin supaya dia bisa maintenance itu, gitu. Jadi dia pertahankan ininya.
Kalau ini sudah bisa berjalan terus, maka itu akan menjadi satu habit atau kebiasaan. Jadi dia akhirnya punya pola hidup yang lebih baik. Gitu. Nah, memang butuh usaha ya dari yang bersangkutan effortnya pasti tidak akan semudah dibicarakan ini ya. Karena proses mental kan, ya gimana ya ngomongnya nggak kelihatan gitu kan. Jadi kalau ya dipikir ada, kalau nggak dipikir juga enggak. Malah yang nggak kelihatan yang kayak gini susah sebenarnya ya. Nah kalau misalnya kan pengalaman begitu kan yang di lingkungan kerja. Nah kelebihan kerja atau fenomena medis sebenarnya, tapi difaktorkan oleh kelelahan atau kerjaan fisik. Nah, seperti itu kan. Seperti itu jadinya. Nah, pengalaman-pengalaman yang pernah dialami begitu, bagaimana kira-kira yang terjadi dengan pasien, kemudian berapa lama kira-kira prosesnya, boleh diceritakan nggak maksudnya? Terus apa yang harus dilakukan sampai akhirnya dia bisa kembali lagi begitu? Jadi kalau dalam kondisi seperti itu akan bergantung pada pasiennya juga. Gitu, artinya berarti setiap orang case-nya beda-beda gitu ya? Setiap orang punya kekhasan yang unik gitu. Jadi misalnya nih, katakanlah ya kita mungkin analogikan dengan orang sakit fisik. Dokter sudah memberikan obat, diminum ya 3 kali sehari gitu, sampai katakanlah misalnya 1 bulan penuh nih, jangan putus misalnya gitu. Nah kalau dia nggak mau minum obat, oke, berarti kan tambah masalah lagi. Perubahan itu nggak akan terjadi gitu. Jadi sama, ada sesuatu yang tetap harus dia lakukan. Dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk melakukan perbaikan. Gitu. Nah, jadi akan bergantung di situ juga seberapa dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk melakukan perbaikan. Jadi misalnya kita kasih tugas nih, salah satunya kayak tadi nih, kamu harus olahraga misalnya. Itu PR-nya sederhana padahal ya. Tapi kalau orang dengan mental health atau burnout, jadi nggak aware dia ya. Jadi mungkin baru olahraga sekali, nggak ada perubahan nih, udahlah berhenti dia. Padahal kan perubahan itu nggak bisa terjadi dengan satu kali seperti itu. Dia tetap butuh proses nih. Misalnya katakanlah minimal dilakukan 21 hari berturut-turut, baru perubahan itu misalnya mulai berasa. Kalau dia baru kerjakan 3 hari, terus dia berhenti, jangan menyalahkan, nggak terjadi perubahan nih, karena PR-nya tidak dilakukan. Gitu. Berarti kalau misalkan ada kayaknya beberapa itu obat yang harus diminum sesuai dengan hari begitu ya. Nah itu benar ya berarti ya. Nah iya harus sesuai dengan dosisnya, benar, jamnya mungkin. Gitu. Kalau misalkan itu nggak dilakukan, berarti ngulang lagi gitu dari awalnya. Iya, artinya perubahan itu kan jadi tidak terjadi karena ada sesuatu yang tidak dilakukan. Gitu. Sabar sekali psikolog itu ya. Nanti kira-kira psikolog Anda nggak yang mengalami gangguan juga ya? Nah itu balik mungkin tadi sedikit yang belum terjawab ya. Artinya berapa lama tadi pertanyaannya kan berapa lama? Nah biasanya kita akan kalau ke psikolog itu biasanya tidak bisa hanya sekali selesai karena seperti tadi misalnya kita beri tugas, kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan evaluasi lagi nih apakah tugas kemarin udah diselesaikan atau belum, kemudian perbaikannya apa gitu. Jadi itu kan kita maintenance dulu gitu. Jadi tidak bisa datang sekali. Maintenance itu aja belum tentu dilakukan kan bisa seperti itu ya. Jadi nggak bisa sekali terus selesai gitu ya. Berharap berubah dunia, gitu ya. dunia jadi berubah kayak gini kan nggak bisa juga. Berarti itu minimal yang diperlukan untuk mengembalikan lagi. Itu berapa lama kira-kira? Biasanya sih sekitar kalau umumnya perubahan itu terjadi sih 21 hari itu udah minimal banget. Atau misalnya kalau untuk maintenance ya 3 bulan itu udah minimal banget. Wow. Lumayan ya, berarti kerja seorang psikolog itu untuk mengembalikan lagi ya. Jadi memang sih lebih baiknya tidak terkena ya. Jadi semoga banget dengan adanya kita aware gitu ya of burnout ini. Kita kan di lingkungan kerja begitu ya. Ternyata pekerjaannya sendiri ngebuat kita akhirnya ngerasa bahwa wah ternyata ini udah sakitnya nggak sakit fisik nih, sakit medis. Nah semoga dengan adanya podcast ini mulai sadar gitu ya. Mulai sadar dengan lingkungan, mulai sadar dengan keadaan dan situasi semua. Karena kalau kita kupas ini ngeri ya rasanya ya. Kalau misalnya apalagi kita berkunjung ya langsung ke RSJ begitu, rumah sakit jiwa, kita lihat langsung kan orang kan wow sepertinya berat kalau kita tanganin begitu ya. Apalagi hanya psikolog aja yang paham kan. Kalau saya tambah masalah mungkin ya. Tambah nggak ngerti juga kan itu situasi. Nah itu dia tadi pembahasannya, ternyata kalau kita akan bahas ini jadi 10 hari Bunda ya. Tapi udah di ujung nih akhirnya. Kita sekarang mau kasih tahu Semut Tona ASN tentunya dimanapun berada. Semoga menyimak podcast ini sampai akhir. Nah sekarang kayak closing statement ya. Jadi sebenarnya be aware
of burnout itu sendiri dari diri sendiri ini ya, apa yang sebaiknya kita lakukan? Atau closing statement-nya seperti apa? Silahkan. Baik, teman ASN, jadi perlu diketahui bahwa ketika kita bekerja itu kita perlu mengetahui ada resiko terjadinya burnout. Burnout adalah stres yang berkepanjangan ketika kita bekerja yang bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari, baik pada keluarga maupun prestasi kita di dunia kerja. Jadi kenali ciri-cirinya, kemudian juga jaga pola hidup yang sehat. Namun ketika teman-teman ASN merasa sudah kesulitan untuk mengatasinya, jangan sungkan untuk segera mencari bantuan ke tenaga profesional. Oke, itu dia tadi ya. Tapi untuk semeton ASN dimanapun Anda berada, yang paling penting adalah jangan malu dulu. Jangan malu untuk diri Anda sendiri. Jadi waspada dulu untuk diri sendiri, sadari dulu. Ngobrol aja gitu sama diri sendiri ya. Kalau memang ada yang salah, yuk kita menyadarkan diri. Jangan malu, jangan juga merasa bahwa apa sih zaman sekarang nggak ada yang kayak gitu. Jangan ngomong sama yang kanan sama yang kiri, sibuk kanan kiri. Taunya udah sinting duluan. Semoga tidak sampai seperti itu ya. Nah, tentunya semeton ASN dimanapun Anda berada, semoga mental health-nya tetap sehat gitu kan ya. Sampai di akhir, dan gak terasa tentunya waktu jualan yang memisahkan kita Bu Diana ya. Padahal saya pengen ikut ke Bangli loh Bu Diana gitu ya. Ikut jalan-jalan maksudnya ya, bukan jadi psikolog ya. Itu pastinya tanggung jawabnya berbeda lagi daripada jadi host gitu kan ya. Nah, tidak terasa tentunya semeton ASN dimanapun Anda berada, hari ini ya, hari Rabu, Bude Pontolu 12 Maret 2025, sudah di ujung podcast kita untuk episode yang keempat, tentunya dengan topik kita Be Aware of Burnout. Nah, dengan narasumber kita siapa lagi, one and only ya, Ni Gusti Ketut Diana Setiawati MPSI, ini selaku psikolog klinis ahli media. Dan semoga apa yang kita sudah bagikan tadi tentunya bermanfaat untuk Anda dimanapun berada. Dan sebelum ditutup, kayaknya kita kasih pantun ya. Kalau nggak ada pantun kayaknya ada yang kurang gitu kan. Langsung aja. Rumah Prancis berjendela karton. Cakep. Asik, lancar di akhir ya. Salam manis buat yang nonton. Asik. Pokoknya salam manis buat yang nonton dimanapun Anda berada. Semoga selalu manis dan nantikan terus episode selanjutnya. Tentunya dari podcast kita. Langsung dari BKPSM Provinsi Bali. Kita berdua tutup ibu yuk. Kita sama-sama dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.